wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanti Nurhayati dari SMK Teratai Putih Global 1 Bekasi. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 2. Saya akan melakukan perekaman praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ibu ingatkan kembali untuk kalian tetap menjaga jarak dan menggunakan masker dan selalu biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa untuk teman-temannya. Silahkan Muhammad Iqbal. Sebelum mulai pelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, biar kita tambah semangat, ayo kita yel-yel dulu, yel-yel kebanggaan tersebut. Semuanya bisa berdiri? Ayo berdiri, kita kepalkan tangan kanan kita ke atas. Ketika ibu bilang SMK, santun, SMK mandiri, SMK kreatif, tersebut the best. Ya, lakukan dengan semangat dan suara yang lantang. Ayo semuanya, kita mulai ya. SMK 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 tersebut masih kurang semangat, kita ulangi lagi. Ayo suaranya yang keras. SMK 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 tersebut. Nah, tepuk tangan buat kita. Ya, fokus lagi. Sebelumnya ibu akan sebutkan satu-satu siapa yang hadir hari ini ya. Yang ibu sebutkan namanya silahkan acungkan tangan dan bilang hadir ya. Heru Setioso, Hoda Musifa, M. Iqbal Ramadhani, M. Kai Sabir, Muhammad Rifaldi, Muhammad Aira, Muhammad Dafa. Ya anak-anak, coba kita bahas kembali untuk pertemuan yang lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jaringan komputer. Sekarang coba masing-masing sebutkan yang dimaksud jaringan adalah. Ya, Heru silahkan. Jaringan terkomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Ya, terima kasih Heru. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menerangkan tentang jaringan komputer? Saya, Bu. Ya, silahkan Iqbal. Jaringan komputer adalah dua perangkat yang saling terhubung untuk saling bertukar informasi atau data. Jaringan adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung. Saya Bu, jaringan adalah perangkat yang mempunyai server dan client. Ya, terima kasih. Semua jawabannya benar ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian tetap semangat karena ilmu yang kalian dapat di hari ini akan berguna seterusnya dan di masa kalian kuliah ataupun kalian kerja. Untuk pembelajaran hari ini agendanya yaitu nanti kalian akan Ibu tampilkan modul, akan Ibu tampilkan slide presentasi dan kalian akan memperhatikan video. Jadi tolong disimak baik-baik materi yang ada di modul dan yang ada ditampilkan di video. Tolong diperhatikan videonya karena nanti dalam video kalian akan melihat tata cara bagaimana menyusun kabel strike dan cross yang baik dan benar. Bisa dipahami sampai sini? Kalian sudah tahu kabelan itu seperti apa? Ya, ini contoh dari kabelan yang belum jadi ya, masih hanya satuan utuh, kabel belum terbuat menjadi kabel strike atau cross. Nah, di depan kalian bisa melihat
dipakai untuk WiFi untuk perangkat ini di sini. Ya, Ibu mohon kalian memperhatikan Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin memberitahu kita kompetensi dasar apa yang kita harus pelajari hari ini. Yang pertama yaitu menerapkan instalasi jaringan lokal atau LAN dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menjelaskan fungsi kabel jaringan strike dan cross. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan apa sih kabel strike dan apa sih kabel cross. Lalu yang kedua, menyusun langkah-langkah membuat kabel strike dan cross untuk instalasi jaringan lokal atau LAN. Jadi nanti untuk kabel cross dan strike itu ada susunan warnanya. Kalian harus memperhatikan langkah-langkahnya dari awal pembuatan sampai dia bisa menjadi sebuah kabel LAN. Terus yang selanjutnya yaitu menentukan susunan kabel jaringan strike dan cross. Lalu untuk yang kedua, menginstalasi jaringan lokal LAN. Kalian nanti di sini minta untuk membuat kabel cross dan strike. Setelah kalian buat, tolong berikan ke Ibu untuk Ibu lihat. Lalu yang ketiga, menguji hasil pembuatan kabel strike dan cross dengan menggunakan LAN tester. Jadi nanti kalian di sini akan tahu apa sih kabel cross dan strike. Yang kedua, kalian tahu menyusunnya, bagaimana membuat kabel strike dan cross, susunan langkah-langkah warnanya, lalu kalian mengetesnya sehingga menjadi sebuah kabel LAN yang bisa digunakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Lalu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian dengan melihat video dan mengamati video, kalian dapat menguraikan fungsi kabel cross dan strike dengan benar. Melalui tayangan video, slide presentasi, dan contoh dari Ibu, nanti kalian membuat kabel cross dan strike dengan benar. Lalu melalui tayangan video, slide presentasi, dan contoh dari Ibu, kalian bisa menggunakan LAN tester apakah berhasil atau tidak dengan tepat. Ya. Ya, untuk kabel UTP yang telah kita pelajari minggu lalu, kabel UTP unshielded twisted pair yang artinya kabel terpilit. Nah, dari kabel UTP nanti kita di sini akan membuat kabel cross dan strike. Lalu apa saja yang kita butuhkan dalam membuat kabel cross dan strike? Yang pertama, kalian ada tang crimping. Ini tang crimping. Ini adalah fungsinya untuk memasukkan RJ45 ke dalam kabel. Ya, ini tang crimping. Yang di sebelah tang crimping ada cutting untuk memotong kabel jaket biar terlihat pilihan yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, kalian membutuhkan LAN tester. LAN tester ini fungsinya adalah untuk menguji apakah kabel yang kalian buat sudah bisa digunakan atau belum, sudah benar atau tidak, sudah tersambung atau tidak. Kalian nanti akan menggunakan ini. Lalu yang terakhir yang kalian butuhkan adalah RJ45 untuk menyambungkan kabel agar bisa digunakan. Ya, ini RJ45. Di tangan Ibu ada sebuah kabel UTP yang sudah jadi. Coba kita lihat cara penggunaannya. Di sebelah kanan tangan Ibu ada kabel yang belum jadi. Nanti di sini kalian akan membuka kabel jaketnya. Ibu praktekkan ya. Coba perhatikan ke depan. Kabel UTP yang sudah Ibu buka kabel jaketnya akan terlihat susunan kabel 8 warna.
Nanti di sini kalian akan mengurutkan urutan warna kabelnya tergantung apa yang kalian buat. Apa itu kabel strike, apa itu kabel cross. Diurutkan, kalian siapkan RJ45. Ya, letakkan untuk yang ada soketnya di bagian bawah, lalu posisikan warna dari warna putih oranye di sebelah kiri. Dimasukkan seperti ini. Ketika sudah jadi seperti ini, kalian ambil tang rimping. Di sini ada 2 bolongan atau lubang. Kalian pilih yang lubangnya besar. Ya. Kalian masukkan sampai full. Lalu kalian press seperti ini sampai dia tidak bisa ditarik lagi. Jangan lupa perhatikan posisi kabelnya. Posisi kabelnya, dia harus sampai ujung ini untuk tembaganya harus terlihat. Untuk kabel jaket yang ibu contohkan adalah tidak benar. Ya, kita bisa melihat di sini kabel jaket tidak masuk ke dalam RJ45. Nanti kalian harus membuat kabel yang seperti ini. Kabel jaketnya masuk ke dalam RJ45. Kenapa harus masuk ke dalam RJ45-nya? Karena jika tidak masuk ke dalam RJ, dia akan rentan patah untuk kabel-kabel yang kecilnya, sehingga menjadi terganggu atau tidak berfungsi untuk pengiriman datanya. Ya, sampai sini sudah cukup jelas bagaimana membuatnya? Ya, coba kita lihat. Ibu akan menguji kabel jaringan yang sudah jadi. Caranya di sini ada 2 lubang, 1 dan 2. Jadi kalian masukkan kabelnya seperti ini dan tekan kabel tombol power on-nya. Ya, di sini ada yang otomatis dan ada yang manual. Kalau yang otomatis, dia akan berjalan sendiri. Untuk warna-warnanya, jika kita manual, kita harus memencet angka ini. Nah, yang di tangan ibu adalah susunan kabel strike. Untuk kabel strike, untuk pengetesan pada lamp tester, dia untuk yang berwarna merah, untuk yang atas dan bawah sejajar. Ya, atas dan bawah sejajar. Kabel yang baik semua warnanya akan menyala. Seperti ini, semua warna menyala. Ya, untuk susunan kabel strike kalian bisa lihat di sini. Untuk ujung 1 dan ujung 2 susunan warnanya sama. Ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Untuk ujung A dan ujung B itu sama warnanya. Fungsinya apa sih kabel strike? Kabel strike berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya hub dengan komputer, switch dengan komputer, dan yang lain-lain yang memiliki perangkat berbeda. Sudah cukup jelas semuanya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya sampai sini tentang susunan kabel strike dan penggunaan kabel strike? Ayo angkat tangannya. Silakan. Ya, silakan Randy. Bu, kalau misalnya seperti itu bisa diberitakan, Bu? Pertanyaan bagus Randy. Ya, untuk susunan kabel strike dan kabel cross harus sesuai dengan susunan yang ada di depan. Kalau misalnya tidak sesuai urutannya, maka kabel tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Sudah mengerti? Ya, perhatikan lagi ke depan semuanya. Di sini tadi kita sudah tahu bagaimana susunan kabel strike dan bagaimana apa fungsinya
putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Tapi untuk ujung yang kedua, di sini ada perbedaan. Yang pertama adalah putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, dan putih, coklat, coklat. Lalu bagaimana kalian menghafalkan untuk kabel cross? Ibu mengasih tips buat kalian. Tips dari ibu untuk membuat kabel cross, kalian hanya hafalkan saja urutan kabel strike saja. Pin 1 ke pin 3, berarti putih oranye pindahkan ke putih hijau. Seperti ini. Lalu pindahkan pin 2 ke pin 6. Pin 2 warna oranye, pin ke-6 adalah warna hijau. Berarti pindahkan pin 2 ke 6. Seperti ini. Ya, lihat yang ibu susun sudah menjadi kabel cross. Jadi putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat coklat. Seperti ini. Kita perhatikan ya. Kabel cross yang kita pindahkan putih oranye dan putih hijau. Putih hijaunya jadi di atas, putih oranye jadi pin 3, betul? Betul ya. Nah, terus kita pindahkan lagi oranye dan green. Greennya ke atas, oranye ke bawah. Greennya benar ke atas, oranye di bawah. Ya, berarti kalian kalau misalnya sulit untuk menghafalkan kabel cross, hafal saja susunan kabel strike, lalu pindahkan posisinya. Pin 1 ke pin 3, pin 2 ke pin 6. Bisa nanti dipraktekkan oleh kalian? Bisa. Ini untuk pengujian kabel cross. Kita bisa lihat di sini kalau tadi kabel strike adalah susunan warna merahnya sama atas dengan bawah. Untuk kabel cross dia susunannya yang menyala adalah 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, dan 8 dengan 8. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat kabel cross dan strike dengan susunan warna yang benar. Nanti bisa terbukti kita dengan melihat dari hasil uji di tester. Nah, itu tadi penjelasan dari ibu. Semoga kalian memahami penjelasan dari ibu ya. Nah, ibu di sini nanti akan memberikan LKPD kalian. Tolong dikerjakan dengan benar, tolong diisi, jangan lupa diberikan nama. Setelah ibu memberikan ini, nanti ibu akan bagikan juga kabel dan RG. Memberikan kabel dan RG. Jadi di meja kalian nanti tidak ada benda-benda yang lain, hanya alat praktek. Simpan tasnya ditaruh di bawah meja kalian. Tidak ada peralatan lain-lain di atas meja kalian. Sudah ditaruh semua. Nah, sebelum kita mulai praktek, kalian perhatikan dulu pembuatan kabel strike dan cross melalui video. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Yang perhatikan di depan. Ya, di sini pertama lepaskan kulit jaket kabelan menggunakan krimpis. Ayo diperhatikan anak-anak ke depan. Ya, ketika sudah terbuka kabelnya, susun warna kabelnya sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Ya, ibu akan membagikan lembar tugas kalian. Tolong nanti ini diisi dengan jelas dan dengan benar. Jangan lupa sertakan nama. Nanti ibu juga akan membagikan ini ada kabelan tester, terus kabelan,
Usahakan kerjakan sendiri. Sini dikit jaraknya. Nah, sini lagi. Ayo. Nah, lagi sini. Nah, kerjakan. Handphonenya taruh dulu, nggak ada peralatan lain di atas meja. Silakan. Bangun, ayo, yang tegak badannya. Nah, ayo kerjakan ya. Terima kasih. Ayo. Nah, ya. Silakan. Satu baris satu, jadi tolong gantian, jangan berebutan ya. Nih, silakan. Coba perhatikan ibu lagi, ada sini dulu semuanya. Nah, ibu mau kalian ketika membuat kabel diperhatikan untuk keselamatan kerjanya ya. Hati-hati menggunakan krimping, takut kena tangan kalian. Terus dijaga juga untuk kebersihannya, jangan sampai hasil potongannya berserakan di lantai kalian. Ya. Ya silakan dimulai untuk membuat kabelnya. Tolong diperhatikan yang tadi ibu sebutkan, perhatikan keselamatan kerja kalian, K3LH kalian, dan kebersihan tempat kerja kalian. Silakan lanjutkan kembali pekerjaannya. Ya. Nanti lembar yang ibu kasih tadi sekalian diisi. Ya, diisi. Itu ada susunan warna, ada keberhasilannya. Jangan sampai kosong karena itu masuk ke poin penilaian. Kalian ada poin penilaian 100 dari tiap bagian yang kalian kerjakan mempunyai nilainya sendiri. Ada yang mau bertanya? Kenapa? Hah? Kenapa? Saya mau nanya ini terus apa seleksi? Ini kan susunannya straight. Oren-oren. Kamu berarti tinggal bikin kabel pos ya? Iya, Bu. Ya udah bikin. Susah nggak? Susah. Mau bikin kabel straight apa cross dulu kamu? Kabel cross dulu. Ya. Serabut-serabutnya dihilangin aja biar nggak ribet dulu. Bisa nggak? Nih, ini nanti kalau udah jadi disusun ya, misalnya panjang. Apa itu? Udah apa? Udah apa? Udah. Udah begini aja. Nih, kasih. Yang tidak hafal untuk kabel boleh lihat di Google ya. Pakai handphone masing-masing ada susunan warnanya. Silahkan browsing aja atau lihat catatan yang ibu kasih. Bawakan buku catatannya. Bisa lihat di depan. Silahkan untuk susunan warnanya. Ya. Nih, ayo siapa lagi yang mau? Nah, oke. Kenapa? Kalau salah umat besok ya. Kalau belum berhasil berarti masuknya remedial, jadi harus tetap berhasil ya. Oke. Jadi nanti remedial, kalau misalnya nanti tidak berhasil remedial nanti cuma kita kerjakan lagi. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Misalnya ini salah pembuatannya, Jumat ngulang lagi, Bu? Iya sama kan, katanya tidak. Jadi nanti kalau misalnya salah, nanti Jumat lagi, makanya nanti benar ya. Ini benar. Tadi udah pakai satu lagi. Iya. Ya semuanya
kerjakan, nggak ada lagi kabel SD-nya. Jangan nyapa. Ayo awas. Jangan nyapa, ambil sampahnya ambil. Nah, taruh di atas meja lagi. Nah, tuh. Ada yang mau minta bantuan, Ibu? Ayo, jaga jarak, pakai masker. Nah, pakai masker. Pakai masker mana? Ya, pakai masker. Nah, oke. Jangan lupa, corona belum hilang. Pakai masker itu. Ayo duduk lagi, ayo kerjakan. Tadi kan kasih contoh kan? Udah. Mau bikin kabel apa, cross apa strap? Mau bikin kabel apa dulu? Cross, oke. Ini mau bikin kabel apa dulu? Strap dulu. Straight, oke. Ada yang susah nggak? Bisa nggak? Disusun nih, warna susunannya ikutin yang buku catatan kamu mana? Susunannya ini. Jadi kamu mau bikin kabel strap apa pas? Kamu bikin strap dulu sama cross dulu. Kalau bikin strap sama jalannya ya. Nah, makanya kalau ini cross. Beda satu ujungnya sama ujungnya. Beda. Ya, Bu. Ya, bentar. Apa? Ini kan udah selesai, udah saya cek, udah bener semua, Bu. Mana nggak nyala? Ini bawa, Bu. Nih, yang ini kalau yang bawah dipakainya buat ini. Sebentar, anak-anak, kamu perhatikan. Ibu lupa menyampaikan ini. Sebentar, lihat Ibu. Lihat. Ini ada dua. Anak-anak, perhatikan dulu. Ayo. Nih, di sini ada dua tester, ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil ini fungsinya adalah ketika kalian mengetes kabel jaringan yang jauh. Misalnya gini, kabel jaringan ini nih WiFi kita. Misalnya pusatnya di ruangan sana. Di sini misalnya kita nggak koneksi data. Kita yang satu kabel di sini colokin, yang satu di sana, jadi bisa lihat ada dua orang yang ngetes pakai ini, sama nggak, berhasil nggak gitu. Kalau yang dekat seperti ini, makanya yang lubang di sampingnya aja, bukan buat yang jarak jauh ya. Nih, jadi makanya bukan yang di bawah, tapi yang di sampingnya. Nggak masalah sih yang di bawah juga, tapi ini lebih ke penggunaan jarak jauh, pengetesan kabel untuk jarak jauh ya. Ini coba untuk ini. Itu kalau ntar urutannya sama Ibu. Udah sama ya, jadi nih, berarti ntar tinggal diisi ininya, susunannya apa? Ya, terus dijawab. Ini kan ada soal. Soalnya yang mana aja Bu? Ini yang B. Ya, ini kan ada nih, jika perangkat ditemukan yang perangkat yang sama, maka jenis kabel yang disusun apa? Terus ini susunan warnanya. Nah, terus ini nanti jelaskan cara pembuatan kabel cross dan strap dari awal. Misalnya gini, siapkan alat-alatnya gitu ya. Terus kesimpulannya nanti apa? Kalau ini apa Bu? Ini umpan balik. Kamu ketika belajar ini tahu apa aja gitu. Belajarnya misalnya maksudnya yang dipahami gitu. Iya, yang dipahami kamu itu apa aja ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak. Udah sih, ini cuma urutan kabel. Bingung dari sampahnya diisi Bu. Ini nggak, ini persiapan ini hanya yang ini aja ya. Oh iya Bu. Urutan kabel strap sama semua Bu. Strike sama semuanya. Jadi ujung satu ujung dua sama. Emang yakin nggak tadi bener apa salah? Nggak yakin. Punya gue mana yang hilang ya? Nih angka ini cuma. Ini udah bisa semua ya. Tapi ini kan ada yang nggak nyala nih. Di satu di RX. Ini ya.
Kenapa? Ini kalau udah sama. Tuh, cuma ditekan ya Bu ya? Lah ini belum dikirim. Iya, makanya sih nanya di piring. Bener apa enggak? Kan bismillah Bu. Lah tadi dicek belum? Ini kabel apa? Strike. Strike. Ini. Ini dulu. Bisa dibikin ya? Kagak dong. Ya, anak-anak untuk pengerjaannya 10 menit lagi dikumpulkan, nanti kabelnya strike cross kasih tahu ibu sama tugas LKPD-nya. Nanti ada poinnya, nanti akan ibu umumkan siapa yang harus remedial hari Jumat ini dan siapa yang tidak remedial. Ya, 10 menit lagi waktunya. Lanjutkan lagi, silakan. Yang sudah selesai, tolong dirapikan alat-alatnya, taruh lagi di tempat semula, jangan lupa yang rapi naruhnya, nggak ada sampah yang berserakan di bawah meja. Silakan buang sampahnya di luar. Yang sudah rapi, yang sudah selesai semuanya. Yang sudah selesai silakan taruh ke depan alat-alatnya di sini yang rapi. Ayo. Rapinya di samping ya, di samping. Di atas mejanya tidak ada sampah. Sampahnya tolong taruh sini. Ayo sampahnya tolong dirapikan, nggak ada sampah. Ayo, nggak ada sampah. Kayaknya harus dibikin sampai tempat sampahnya dibikin nggak? Dah. Sudah selesai mengerjakan? Nah, kalau sudah, tolong kerjakan Edmodo 5 soal quiz, ya. 5 soal, nanti itu jadi perhitungan kalian buat remedial atau tidak. Jadi dikerjakan dulu sekarang. Sekalian nanti ibu panggil satu-satu. Jadi temannya dipanggil ke depan, bawa produknya, bawa LKPD-nya, teman yang lain mengerjakan Edmodonya, ya. Dah, silakan mengerjakan. Ibu mulai panggil ya. Teman jadi mana? Ayo suaranya. Iya. Radika, silakan maju. Alhamdulillah kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Nah, untuk evaluasi tadi Ibu temukan banyak yang masih kabelnya tidak sampai ujung. Jadi ketika dites, di LAN tester benar, tapi ada yang tidak muncul warnanya. Jadi di sini tidak ada indikatornya di LAN tester. Jadi untuk kedepannya, kalau misalnya mau crimping kabelan, harus dipastikan dia perlu rata untuk kabelnya dan langsung sampai mentok sampai ke ujungnya, baru di crimping. Ibu akan memberitahu siapa yang akan remedial untuk pertemuan nanti.
Ada 3 orang untuk yang remedial, ada Koda Musifa, ada Rido Nurjaya, Rizky Ramadhani, dan Yok Kirana. Jadi tolong nanti yang remedial dikerjakan lagi tugasnya, nanti kasih lagi ke ibu di pertemuan selanjutnya. Terus untuk nilai tertinggi ada M. Iqbal, Mokhtar Fauzi, dan Ferika Novia, juga Syifa Nurnaida. Jadi nanti untuk yang 4 orang tertinggi itu tolong masing-masing menjadi tutor pendamping buat teman kalian yang remedial. Jadi pas kayak kalian 4 orang nilai tertinggi di atas 95, dan 4 orang tadi ada yang remedial belum mencapai KKM. Jadi 1 orang tugasnya 1 mendampingi sampai teman-teman kalian hasil bisa menguasai materi ini. Siap atau tidak untuk mengajari temannya? Coba mana angkat tangan? Saya siap, Bu. Siap. Kamu mau mendampingi siapa? Iya aja, Bu. Ya, untuk Syifa mau mendampingi siapa? Rido. Rido. Kalau untuk Ferika mau mendampingi siapa? Koda Musifa. Terus untuk Iqbal berarti Rizky ya. Nah nanti berarti kalau misalnya yang kalian dampingi belum bisa, kalian tetap PR di mereka sampai benar-benar bisa. Untuk yang remedial mana? Bisa ya? Harus nurut diajarinya. Nah, Ibu mau dengar dari kalian apa sih kesimpulan kalian mempelajari materi ini, terus refleksi diri kalian, manfaat apa yang kalian dapat dalam mempelajari materi ini. Saya jadi lebih tahu, Bu, mengenal itu kabel strike dan cross, Ya. dan bagaimana cara membuatnya dan kegunaannya, Bu. Oh ya. Manfaat baik yang saya dapati yaitu saya lebih senang di saat menyusun kabel dan ingin menyambungkan konektor RG45 ke kabel. Oh ya, terima kasih. Ya, untuk materi hari ini sampai sini aja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menguji bagaimana kabel yang kalian telah buat bisa berbagi data. Jadi nanti kita memakai 2 komputer untuk mengetes apakah kabel yang kalian sudah kerjakan bisa berfungsi dengan baik dalam pertukaran datanya. Akhiri pertemuan kita kali ini, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Ketua kelas Iqbal dipimpin teman-temannya. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam.